Karena ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, tidaklah aku ciptakan langit dan bumi kalau bukan nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita niatin tuh ketemu nanti di perjalanan dari Tenerife. Pertama kita hadir ke Madinah, ya. Jangan lupa ngucapin assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ketika kita mengucapkan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Masya Allah. Jangan tegang, bersama aktor. Masya Allah. Semangat ini. Harus semangat ya. Harus semangat. Pokoknya semangat ya. Semangat apa? Semangat kita banyak dosa, betul. Pertama ya. Semangat kita banyak dosa nggak sih? Banyak dosa, makanya kita umroh. Apa dalilnya, apa hadisnya? Al-umrata ila al-umrati kafaru lima bainahuma wa hajjal mabrurun laisa lahu minal jannah. Dari umroh pertama, umroh kedua adalah kita nebus dosa nih. Kita nebus dosa. Kan kita tidak tahu amalan apa yang bakal mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, Bu, Bapak, betul? Ini kita baru di alam ketiga nih. Dulu ada alam ruh, alam rahim, sekarang alam dunia. Perjalanan kita masih panjang, ya? Makanya kita wajib sering-sering kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah walaupun kita begitu besar dosa kita, insyaallah ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, ya. Ya, senantiasa kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama adalah kita niatin kita mau ketemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena biasa setiap sambutan kita dengar ceramah, para ulama, para kiai kita, guru kita kan selalu tuh, ya, selawat teriring salam. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran junjungan alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul ujma. Kira-kira Bu, sekarang kita ngaku cinta sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika nanti setelah kita jembatan mizan, ada yang disebut nanti syafaat. Kira-kira kita pengen dapat syafaat, tapi kita nggak pernah mau ke rumah baginda Nabi. Kira-kira bakal diaku nggak? Bu? Ya diaku mah diaku, cuman ngakunya rada malu. Tapi kalau hari ini kita sudah pernah ke guru kita silaturahmi ke rumah guru kita. Kita silaturahmi kepada orang yang telah kita kenal. Kemudian paling tidak, oh dulu ini si Fulan bin Fulan memang pernah hadir di Raudhah. Raudhah adalah antara mimbarku dengan tempat tidurku ada Raudhah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia itu ada namanya Raudhah, yaitu di Madinah. Nah, kita minta berdoa di situ sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Paling enggak, oh iya ini betul ya. Si Fulan bin Fulan pada tanggal 15 Agustus 2024 melaksanakan ibadah umroh dan alhamdulillah sudah sholat di Nabawi. Enak kagak ngakunya? Enak enggak? Lah kalau kita belum pernah sholat ngaku-ngaku kira-kira bagaimana? Malu enggak? Malu, kata Allah udah dikasih kita nikmat, udah dikasih kita harta, sehat, jasmani, rohani, ya. Sedangkan ketika kita meninggal yang ditanyakan adalah man rabbuka, man imamuka, man kiblatuka, di mana kiblatnya? Ada di mana? Tuh di sejadah. Enak enggak jawabannya? Enak kan, Bu? Dikasih nikmat, ya, dikasih sehat, dikasih rezeki. Kita suka nunda, suka nanti diajakin umroh. Bapak Ibu pengen enggak ke Baitullah? Pengen banget. Udah daftar belum? Alhamdulillah yang sini udah. Kan gitu kan? Ini kalau di majelis taklim belum gitu kan. Belum pengen tapi belum daftar. Kan gitu kan? Nah, ini yang mudah-mudahan menjadi niat kita, ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ketika kita hadir di sana, kita tadi niatkan yang pertama ketemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kita niat membayar hutang. Banyak hutang-hutang yang kita tinggalkan, di antaranya adalah hutang-hutang sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hutang sholat tuh nanti, ya, di Madinah, di Mekah, di Qadha. Ya. Udah sholat zuhur, sholat lagi. Karena kenapa? Karena sholat tuh fi masjid alfin. Sholat di masjid kata Rasulullah SAW pahalanya 100.000 kali.
illa kecuali minal masjidil haram ya alfin 100.000 kali. Jadi satu kali ibadah pahalanya adalah 100.000 kali. Kalau dihitung-hitung itu sama dengan 54 tahun perjalanan. Ini kata siapa? Hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, kata Allah, ya. Jadi di sana adalah tempat mustajabah doa. Kita ngodok sholat biar apa? Kita tambah umur panjang, insya Allah, minta ampunan dosa-dosa, ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apalagi? Tadi kita niatin ketemu baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita niatin mengkodok sholat, hutang sholat nih kita, ya. Kita laksanakan di sana agar apa? Agar yang telah kita tinggalkan beberapa tahun itu kebayar, ya. Selain kita minta ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah kita mohon doa di tempat mustajabah doa, ya. Karena yang ada tempat mustajabah doa itu adanya di Mekah dan di Madinah. Kan ini banyak nih, ya. Ada Ustadz Ade Himawan. Beliau ini adalah seorang guru, ya, kiai. Biasa setiap tahun ini memperjalankan itu Ustaz, ya, apa namanya, ziarah wali, ya. Dengan berkunjung ke wali, al-ulama warasatul anbiya, ini aja kita dikasih keberkahan yang memang di situ tidak ada dalam istilah hadis lah gitu, ya. Tetapi ketika kita berdoa di tempat-tempat mustajabah doa di sana, itu insya Allah Allah kabul. Karena memang di situ adalah tempat yang memang mustajabah doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai manasik ini, ya, insya Allah. Sekarang jam 2, ya, jam 2 kurang 15. Nanti sampai jam 3 kita mana materi, tambah itinerary. Habis itu habis asar, insya Allah kita akan praktek di sebelah kanan. Ada miniatur Ka'bahnya. Pesan kami, karena ini masih musim panas, nanti persiapan bisa lebih matang. Siap menerima materi? Siap? Ya, mudah-mudahan di sini ada para Pak Kiai, guru kita juga, Bapak Haji dan Ibu Haji. Mohon izin, ya. Insya Allah kita sama-sama belajar, ya Bapak Ibu, ya. Insya Allah sama-sama belajar dan semoga manasik ini memberikan manfaat buat kita semua. Baik, next. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kehendaknya Bapak Ibu insya Allah akan melaksanakan perjalanan ibadah umrohnya bersama PT Hilal Amanah Kolbu Internasional, ya. Insya Allah di sini akan ada materi dan juga profil company Hatur, ya. Next. PT Hilal Amanah Kolbu sendiri, Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah punya izin. Nah, buat Bapak Ibu, hal pertama ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji yang harus dilihat apanya, Bu? Izinnya. Jangan sampai Bapak Ibu udah keluar uang banyak kemudian tidak berangkat. Kira-kira gimana tuh? Udah bayar terus nggak berangkat. Sedih apa sedih? Sedih, ya. Makanya dikasih tahu saudara-saudaranya, tetangganya, kerabatnya. Yang paling pertama adalah apa? Adalah kita 5 pasti, ya, 5 pasti. Pastikan travelnya berizin. Alhamdulillah Hatur udah punya izin travel sendiri, PPU nomor 206 tahun 2021. Dan kita juga alhamdulillah kabar baiknya untuk tahun ini kita sudah punya izin haji khusus. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya saudara, ya, family yang mau haji 1 tahun langsung berangkat atau haji tanpa antri bisa menghubungi kami, ya, baik lewat ONH Plus Kemenang atau haji furodanya ataupun dengan visa dakhilinya ataupun visa ziarahnya, insya Allah kami siap melayani Bapak Ibu semua yang ada di sini, ya. Alhamdulillah akreditasi kita A, SK Kemenhumkam RI nomor AHU 013521 dan seterusnya, ya. Next. Ya, office kita di Jalan Raya Mustika Jaya, Villa Asri, Blok A, nomor 18, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Next. Our vision, visi kita adalah menjadi penyelenggara umroh terbaik dengan biaya terjangkau, pelayanan berkualitas, dan bimbingan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Next. Misi kita memiliki sumber daya insan yang bertakwa, loyal kepada perusahaan, amanah, profesional, ditopang sistem IT, handal, mekanisme kerja kondusif, efektif, efisien, inovatif, progresif,
bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah, senantiasa membantu memudahkan perjalanan wisata ekonomis nyaman dan religi bagi para jamaah, memberikan bimbingan ibadah umroh dan haji untuk mencapai haji yang mabrur dan umroh yang mabrur, menjaga silaturahmi dengan jamaah dan jaringan pemasangan staf bermitra tanpa batas. Next. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah Anda ke Baitullah? Saya mau tanya nih, kira-kira yang udah pernah berhaji dan berumrah, boleh angkat tangan? Nah, berarti Ibu udah yang berapa kali? 5 kali? Hah? 5 kali? Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi? Oh, yang lain berarti belum ya? Berarti dari ya? Ya, alhamdulillah kita doakan nih. Kalau hari ini yang belum, semoga kita bisa nyusul umroh dan hajinya bisa setiap tahun. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Pengen gak ke Baitullah Bapak Ibu? Pengen aja, pengen banget. Pengen banget. Udah daftar belum? Alhamdulillah di sini udah daftar semua. Tinggal nanti dikabarkan kepada saudara-saudara kita yang belum daftar, suruh segera daftar. Lanjut, next. Jika belum, sudahkah adakah niat untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala? Nah, tadi disampaikan sama saya ya, kita kadang-kadang ketika ditanya, saya keliling ke majelis taklim, setiap majelis taklim ditanya, Bapak Ibu pengen gak ke Baitullah? Pengen aja apa? Pengen banget. Udah daftar belum? Belum. Saudara, alhamdulillah Allah udah banyak banget tuh ngasih rezeki sama kita. Udah punya motor, anaknya 5, motornya saring 1, anaknya yang SMA pegang motor, yang SMP pegang motor, yang kuliah pegang motor, mobil, rumah alhamdulillah udah punya. Begitu diminta sama Allah, walillahi 'alan nasi bil baiti man istata'a ilaihi sabila. Enggak taunya tarsok. Betul? Nanti. Ya, terus apa? Kapan? Nah, padahal udah disampaikan tuh ya dalam sentilan candaan, jangan nunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan, nanti keburu di kapan. Mau nggak kita belum hadir ke Baitullah, harta banyak, duit ada, rumah ada, keburu mati. Mau nggak? Itu nanti ditanyain tuh harta kita tuh. Kata Allah kan udah dikasih nikmat, tapi kenapa kagak berangkat? Dipentung lagi kita. Gitu ya. Jangan sampai. Kita ingetin tuh saudara-saudara kita ya. Next. Fadilah umroh. Keutamaan ibadah umroh, yaitu yang pertama, kita akan berziarah ke tempat ya, yang pertama di Mekah yaitu Masjidil Haram, dan yang kedua adalah di Masjid Nabawi. Kita ada perintah untuk mengunjungi 3 masjid, salah satunya adalah di Masjidil Aqsa. Betul? Yang hari ini kita dengar semualah saudara kita yang di Palestina. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah berikan kesabaran. Semoga Allah jaga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bersaksi atas kebiadaban Zionis Israel. Semoga Allah hancurkan Israel. Ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan berangkat umroh dan kita akan berziarah ke Madinah ya, yaitu di Masjid Nabawi, dan di Mekah yaitu Masjidil Haram. Next. Nah, ini adalah Mekah nih Bu, Masjidil Haram. Indah kan Ibu nih? Indah banget, Masya Allah. Sampai mimpi-mimpi ya. Besok kagak mimpi lagi insya Allah. Ya, lanjut. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian sempurnakan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Walillah, yang tadi saya sebutkan adalah wa'atimul hajjah wal umrota lil. Niati kalau emang hari ini kita sudah daftar haji, sudah daftar umroh, niatinya karena Allah. Jangan sampai karena kita niatnya, saya niati ajak sama Pak Ustadz Ade, katanya begitu ya. Begitu sampai di Baitullah, yang dicari apa? Ustadz Ade mana ya? Mau sholat nyariin Ustadz Ade, mau ziarah nyariin Ustadz Ade. Jangan seperti itu ya. Kita di sana niatnya karena Allah, perbanyak ibadah. Ya, baik di Masjidil Haram ataupun ya di Masjid Nabawi. Tuh banyakin ibadah-ibadah ya. Jangan sampai kita ketergantungan sama ustaz-ustaz. Walaupun insya Allah semua Bapak Ibu yang berangkat melalui PT Hilal Amanah Qalbu atau Hakun, insya Allah
kagak ditinggalin, kagak, insya Allah. Ya, insya Allah kagak tinggalin. Ya, Rasulullah SAW bersabda, di antara umrah satu ke umrah yang lain adalah pemutih dosa, dan haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surganya Allah. Ya, al umrata ilal umrati kafarro lima bainahuma wa hajjal mabruron laisa lahu minal jannah. Kira-kira kalau kita dosa kita diampuni, kira-kira kalau kita minta apa-apa sama Allah dikasih kagak? Insya Allah dikasih, wajib ya? Yakin. Lanjut. Ya, ikutilah ibadah haji dengan umrah, maka sungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Hadis riwayat Darul Qutni dan Tabrani. Next. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Ya, pertama sholat di Masjidil Haram. Ya, dalam hadis dikatakan bahwasanya sekali sholat di masjidku, sholat di masjidi. Ya, sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 kali. Ya, masjid selainnya kecuali Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Masya Allah. Makanya buat bapak-bapak, ibu-ibu tadi di awal sudah disampaikan, perbanyak kita ibadah di sana. Kalau kita sudah sampai di Mekah, kalau kita sudah sampai di Madinah, ketika kita ada waktu senggang, nggak usah tuh nungguin ustadz yang ngajak kita, nggak usah tuh nungguin sama yang disebut dengan mutawif atau yang disebut dengan TL. Kalau memang ada waktu senggang untuk kita ibadah, perbanyak ibadah ya, gitu ya, insya Allah. Ya, nah di sini contoh di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Next. Dalil utama ibadah umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani. Ya, yang kedua adalah menghapus dosa di antara dua umrah dari Abu Hurairah. Dia berkata antara umrah yang satu dan umrah lainnya ia akan menghapus dari dosa keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, manfaat yang ketiga, ya di sini umrah menghilangkan kefakiran, dan juga insya Allah akan menghapus dosa. Ikutilah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan rasa sakit dan dosa-dosa sebagaimana ya mudah menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Kemudian yang keempat adalah doa jamaah umrah insya Allah dikabulkan ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, dari Nabi SAW beliau mengatakan orang yang berada di jalan Allah dan orang yang menunaikan haji dan umrah adalah delegasinya Allah. Ketika Allah menyeru mereka, maka mereka memenuhi panggilannya, dan ketika mereka meminta kepadanya, maka Allah mengabulkan permintaan mereka. Ya, ini dari Sahih Ibnu Majah. Ya, insya Allah hari ini ketika Bapak Ibu menjadi tamunya Allah karena semata-mata niat ya, niat apa? Niat memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala dan mengakui daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Insya Allah ketika Allah ampuni dosa-dosa kita, kita berdoa di tempat mustajabah doa, insya Allah Allah kabul apa yang menjadi hajat dan niat kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sama Abdur. Nah, ini orang kompak ini ya. Harus kompak, semangat, takbir. Allah. Ini mau diajak ke Palestina ini gimana? Mau diajak ke Palestina ini? Anda mau diajak ke Palestina ini? Bersama Hatur. Ini Hatur logonya gini nih. Mana tangannya? Boleh angkat tangannya? Biar ada senyumnya, ya. Ya, ini Hatur punya logo kayak begini nih. Ini saya kata owner ya, Kang Haji Nasrullah. Ini yang ini alif lam ha. Jadi apa ini berarti Allah. Paham ya?
Jangan ini tambah apa ya? Setiap orang kalau nggak dijelasin nanti macam-macam pikirannya nih. Kan gitu ya? Ya, jadi ini alif lam lam ha. Jadi Allah. Kalau ditanya bersama Haktur, jangan lupa bahagia. Tangannya diangkat, kita ulangi. Bersama Haktur, kurang koma, ulangi. Bersama Haktur, harus semangat mau jadi tamunya Allah. Jadi tamunya camat aja semangat, apalagi jadi tamunya Allah. Baru dipanggil RT aja kan udah seneng banget sama RW. Mau jadi tamunya Allah. Bersama Haktur, jangan lupa bahagia. Bersama Haktur, jangan lupa bahagia. Aduh, Masya Allah, nanti ustaznya jadi dipertanyakan ini. Nanti begitu ya. Oh, belum pada makan ya? Udah makan belum? Belum. Oh, sama saya juga, alhamdulillah udah. Lanjut, next ya. Yang kelima, meninggal saat umroh pahalanya dicatat sampai kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar untuk berhaji lalu meninggal dunia, maka dituliskan untuknya pahala haji hingga hari-hari. Dan barang siapa keluar untuk umroh lalu meninggal dunia, maka ditulis untuknya pahala umroh hingga hari akhir. Dan barang siapa keluar untuk berjihad lalu mati, maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari akhir. Ya, Masya Allah, subhanallah Bu. Ya, ketika kita di sini ada enggak yang punya niatan meninggal di tanah suci? Ada enggak? Wah, bagus mau itu. Ya, niat mah nggak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa meninggal di tanah suci begitu ya. Tapi daftar duluan center belakangan. Lanjut. Belum siap Ibu ya? Oh, belum siap ya. Pengertian umroh, ya, pengertian umroh di sini berkunjung, sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah dengan amalan-amalan yang ditetapkan menurut sunnah dan syariah. Next, lanjut. Nah, lanjut. Nah, hukum umroh buat kita yang belum pernah umroh, ya, untuk melakukan umroh yang pertama itu hukumnya adalah wajib. Rasulullah umroh dulu, haji dulu. Berapa kali Rasulullah umroh? 3 dan 4 gitu ya. Kemudian ditutup dengan haji ya. Wajib untuk yang pertama kali dilaksanakan disebut juga umratul Islam, umroh yang dilakukan karena nazar. Yang kedua adalah sunnah, umroh yang dilaksanakan setelah mau wajib, baik kedua kali maupun seterusnya, dan bukan karena nazar. Next. Syarat umroh ya Bu ya. Nah, ini pengertian kalau kita kepengen umroh tentunya ada beberapa syarat yang akan kita pahami dan harus diketahui. Yang pertama Islam. Insya Allah di sini semuanya Islam ya. Walaupun Islamnya KTP. Apa Pak? KTP. Saya kagak bilang ya. Engkong yang bilang ya. Oh, KTP Engkong yang bilang, bukan saya. Walaupun kebanyakan katanya Islam KTP. Saya bilang Engkong yang bilang ya, jangan diomelin sayanya. Yang kedua adalah baligh ya. Baligh itu berarti sudah apa? Sudah memenuhi kewajiban ya untuk melaksanakan rukunnya. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat merdeka ya. Yang kelima adalah istitoah. Next, lanjut. Insya Allah berakal semua yang ada di sini ya. Berakal semua kan? Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ya, yang paling penting adalah rukun umroh. Kelihatan semua rukun umroh? Rukunnya cuma 5 nih. Berapa rukun umroh? 5. Yang pertama apa? Ihram atau yang kedua tawaf, yang ketiga Sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. pintar. Tepuk tangan buat bapak-bapak ibu-ibu. Bersama Haktur, Jangan lupa bahagia. takbir, Allahu Akbar. Next. Ihram ya, ihram adalah niat untuk memulai umrah dengan mengucapkan nawaitu umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yuk, kita bareng-bareng kita lafazkan. Anggap aja nah kita mau niat umroh. Nanti kita berpraktek ya.
Ya, niat ihram, nawaitu Nawaitu umrota ahramtu wa biha akhramtu lillahi ta'ala. biha. Aku niat Aku niat melaksanakan umroh melaksanakan dan umrah berihram dan berihram karena Allah. karena Allah. Nah, kalau kagak bisa, aki-aki nenek-nenek begitu be ya. Ngapa ngomong kasih ya? Iya, pokoknya kalau kagak hafal udah begitu, ya Allah niat ihram ya. Niat melaksanakan ihram ya. Berumroh, berihram untuk berumroh karena Allah. Atau ada lagi yang kedua, kita baca yuk bareng-bareng. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma Aku sambut umratan. panggilanmu ya Allah Aku sambut panggilanmu untuk berumroh. untuk berumrah. Nah, ini di mana diucapkannya? Di tempat mikot. Ya, nanti kita bahas apa itu mikot. Next, lanjut. Persiapan ihram, ya. Nanti Bapak Ibu, ya, ini sebelum berangkat ke Mekah di Madinah itu, nanti mutawifnya bilang tuh Bapak Ibu, kita mau melaksanakan umrah yang pertama, ya. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Nanti setelah pagi-pagi sarapan, sholat subuh, nanti yang wajib dilaksanakan adalah mandi besar, ya, mandi janabah, ya. Kemudian apa setelah mandi besar? Setelah kita mandi tuh, ya, kita potong kuku. Yang punya kumis, potong kumis, ya. Kalau jenggot mah jangan dipotong, ya. Terus apa lagi? Apalagi memakai wangi-wangian di badan, ya. Memakai wangi-wanginya bukan dipakai pakaian, ya. Kemudian apalagi berpakaian ihram. Buat laki-laki berpakaian ihram syaratnya kagak berjahit tuh. Nanti ada 2 lembar pakaian ihram. Kalau wanita mah bebas, ya. Pakaian ihram bagi laki-laki memakai 2 helai kain ihram. Kemudian berpakaian ihram bagi perempuan syaratnya adalah muka dan telapak tangan terbuka, tidak boleh memakai atau masker, kagak boleh. Terus pakai pakaian tapi pakainya tipis boleh enggak? Pakainya transparan boleh enggak? Pakainya ketat boleh enggak? Enggak boleh. Lanjut. Buat perempuan, ya. Nah, mikot, ya, mikot dari Madinah mengambil mikot di Masjid Bir Ali dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrata, ya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah sarapan, kemudian nanti akan diajak ke tempat mikot, ya. Biasanya di situ di tempat mikot, ya, kita yang pertama umroh itu adanya di mana? Di Masjid Bir Ali, ya. Nah, kemudian nanti kita di situ disuruh sholat sunat ihram. Nanti dipandu, Bapak Ibu, ini udah pada mandi ya. Nanti sampai di Masjid Bir Ali. Nah, kemudian sampai di Masjid Bir Ali itu sholat 2 rakaat. Sholatnya disebut sholat nawa itu, ya, sunatan wa ahramtu biha umrotan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat ihram 2 rakaat karena Allah, gitu ya. Udah sholat 2 rakaat, assalamualaikum. Nah, kemudian kalau mau ngambil niat labbaik Allahumma umrotan, ya, atau nawaitu wa ahramtu biha umrotan lillahi ta'ala. Nah, berarti itu udah kita masuk yang disebut dengan kita sudah berihram dan jatuh larangan ihram, ya, seperti itu. Dan nanti insya Allah akan dipandu. Begitu naik di kendaraan pun di bis insya Allah akan dilafazkan bersama jadi jangan khawatir. Nah, terus kemudian setelah niat, ya, perbanyak dengan kalimat talbiyah. Yuk kita biar ngarap berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita talbiyah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal la syarika lak. la syarika Labbaik Allahumma labbaik. labbaik Allahumma Labbaik la syarika laka labbaik. labbaik syarika Innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal la syarika lak. la syarika Labbaik Allahumma labbaik. labbaik Allahumma Labbaik
لا شريك innal لك hamda إن الحمد wan ni'mata والنعمة laka wal mulk لك la syarika lak. لا شريك لك Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Merinding nggak Bu? Bergetar nggak hatinya? Kata guru saya, Haddad, barang siapa dibacakan kalimat tanbiyah kemudian hatinya tidak bergetar, makanya perlu disebutnya hatinya error. Tahu error? Sawak, tahu sawak? Sawak, tahu sawak? Error berarti hatinya rusak. Makanya ya itu biar hati kita dilembutkan, banyak membaca kalimat talbiyah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu dan kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Next. Jadi nanti perbanyak kalimat talbiyah karena perjalanan dari Madinah ke Mekah kurang lebih itu berapa Ustaz? Ya 7 jam ya. 7 jam ya Bu ya. 7 jam ya, 7 jam lebih lah itu ya. Ya, kita berangkat dari Madinah ke kota Mekah. Makanya di situ nanti sholat larangan. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita ngambil niat ihram, maka jatuhlah larangan-larangan ihram. Larangan ihram diantaranya yang pertama ya, ini potong kuku dan rambut itu sudah kagak boleh kalau sudah kita ngambil nih niat. Ada orang yang suka gini nih, apa tuh namanya? Iya, yang punya kebiasaan gigi itu apa? Iya, gigitin kuku. Boleh, gitu ya? Tegur gitu, jangan negornya pelan-pelan, jangan marah-marah ya. Ya. Terus apa? Rambut, aduh gatel banget ini rambut ini, ketombe mulu, tiba-tiba ada kutunya kan dicabut, kutunya dipintas. Enak banget kan pintas kuku ya? Iya. Iya kan nggak boleh. Kemudian memakai minyak wangi. Minyak wangi nggak boleh. Jadi kalau kita sudah ngambil ihram pakai minyak wangi nggak boleh. Termaksud Ka'bah itu ada wangian. Jadi ketika kita lagi berihram, ketika kita tawaf dilarang pegang Ka'bah. Atau ibu-ibu mohon maaf, kalau ibu-ibu biasa nih karena perjalanan itu 7 jam sampai 8 jam dari Madinah ke Mekah, kemudian nanti kita transit dulu di hotel di Mekah. Nah, itu kan biasanya pengen mohon maaf ya, pengen apa tuh namanya? Buang ya pipis, buang air kecil dan sebagainya. Biasanya kalau perempuan tuh kalau nggak pakai sabun kan kagak betah ya. Terus tiba-tiba di kamar hotel pakai tuh sabun. Nah kira-kira boleh atau tidak? Kagak boleh. Jadi dihindari. Walaupun kita contoh habis makan nih ada sabun tuh, sabun buat cuci makan itu juga nggak boleh. Pokoknya yang sifatnya boleh. Deodoran pakainya sebelum ihram, sebelum ngambil niat, tadi mandi tuh pakai minyak wangi. Kalau ada sebotol minyak wangi, udah guyur. Guyur gitu ya. Nah, terus kemudian apa? Menutup kepala. Ini kadang-kadang ya, ini yang sering terjadi karena perjalanan ini antara 7 jam sampai 8 jam, ya itu naik bis. Ada ihram boleh? Ada ihram? Mana ihram? Ya.
Ihram mana pasti ya. Ya tiba-tiba mohon maaf ya. Ini tiba-tiba kita di mobil. Apalagi perempuan. Karena perempuan ini kan wajahnya cantik-cantik. Amin. Amin apa? Amin dipaksa. Masya Allah. Amin. Takbir. Bersama Habdur. Iya. Aduh, Masya Allah harus ingat. Ini kadang-kadang suka begini ya Bu. Makasih Pak Ustaz Madidi. Ini kadang-kadang yang namanya kita jalan 8 jam lelah nggak? Lelah tiba-tiba lagi duduk di mobil. Maaf duduk ya. Nah ketika duduk tiba-tiba ini kan nggak boleh pakai peci udah. Kalau udah berimam itu nggak boleh pakai peci. Tiba-tiba ada ngantuk kan. Enak kan dia? Wah tidur. Enak agak? Boleh nggak? Boleh kena jam. Kena denda 1 ekor kambing. Berapa 1 ekor kambing? 5 juta. Mau? Makanya jangan dilaku. Nah, lakuin nutup kepala. Baik itu ini, baik itu peci, apapun nggak boleh. Termasuk ibu-ibu. Karena tidur biasanya kan cantiknya kelihatan tuh. Kalau ibu-ibu tidur cantiknya kelihatan sini. Ngiler itu. Tapi ngilernya kelihatan akhirnya apa? Pakai sapu tangan. Diapain? Tutupin mukanya. Boleh nggak? Nggak boleh. Jangan dilaku. Nah, udah segitu diciptakannya udah alhamdulillah ya. Nikmati aja udah ya. Jangan lupa bahagia gitu ya. Kemudian apa? Sepatu yang menutup mata kaki. Jadi kalau pakai sepatu ini yang menutup mata kaki nggak boleh ya, haknya terlalu tinggi. Kemudian apa? Pakaian berjahit bagi laki-laki. Nah bapak-bapak, ini ketika sudah berihram, ini cuma 2 helai pakaian ini nih, mohon maaf. Jadi udah kagak boleh pakai yang namanya daleman udah kagak boleh. Jangan dibayangin ibu. Kalau ibu semangat ini kalau nggak pakai daleman. Pikirannya kemana-mana, ibu-ibu. Ya, bapak-bapak juga jangan kepikiran ini orang Arab cantik-cantik bagaimana nih kira-kira kan gitu kan? Enggak ya, insyaallah ya. Jadi itu buat bapak-bapak kalau didapati ketika sudah niat ihram kemudian masih pakai daleman berarti kena denda. Makanya nanti di bis diingetin, bapak itu diperiksa burungnya, nah, gitu biasanya. Maaf gitu kan, burungnya sangkarnya mohon dilepas dulu gitu kan. Jadi udah nggak pakai daleman ya. Kalau pakai daleman nanti itu tidak sah. Jadi hanya pakai apa? Hanya pakai 2 helai, tidak pakai pakaian yang berjahit. Tapi nggak usah apa-apa, nanti kita ada namanya gesper apa namanya? Gesper. Jadi insya Allah kagak ini lepas. Insya Allah kalau lepas bahaya juga nanti ya. Jadi harus dijaga dengan baik-baik. Kemudian apa lagi? Kaos tangan dan cadar bagi perempuan melamar atau menikah. Ini kalau lagi ihram jangan menikah ya. Ini nggak mungkin menikah insya Allah. Kemudian apa? Mengambil barang temuan. Nah tiba-tiba waduh begitu ihram di jalanan ada 100 real kali 4.800. 100 real kali 4.800 berarti 450.000. Lumayan nggak? Lumayan nggak? Ambil jangan? Ambil jangan? Sayang Bu, ambil jangan? Jangan diambil ya. Ada Bu, real itu ada yang 500 real, 1 lembar 500 real. Berarti berapa Bu? 2.500.000. Ambil jangan Bu? Sayang Bu, 2.500.000. Ambil jangan? Jangan ya, walaupun nilainya 2.500.000 ya. Kemudian apa lagi? Ya, berburu dan memotong tumbuhan walaupun sifatnya memotong. Next. Nah, perkara yang bisa merusak ibadah umroh. Jadi ada yang disebut membatalkan umroh. Tadi itu membatalkan umroh. Dan ada perkara yang merusak ibadah umroh. Apa itu? Rofas. Ya, rofas itu adalah ucapan atau pembicaraan yang mengarah kepada hubungan biolog. Kagak boleh. Ya, ini hati-hati yang umrohnya sama pasangan ya. Ya, karena sama pasangan. Kita bulan maju lagi. Jangan ya, nanti ya, itu jangan ya. Jangan sama pasangan nih. Wah, Pak Agus nih udah moto-moto ini. Ya, seperti itu. Ya, pembicaraan yang mengarah fala rafasa wala jidala. Fusuko di sini, fusuk adalah perbuatan maksiat mencela, memaki sesama muslim. Mencela ya, memaki walaupun sifatnya ada di hati nih. Ya. Padahal sesama muslim. Contoh nih, ini saya diajak sama Ustaz A, katanya begini-begini,
Begitu sampai di tanah suci, ini si ustadznya ini bahasa Betawinya ya, boro-boro katanya negor, nanya kayak kagak. Begitu ya? Boleh kagak begitu? Boleh nggak begitu? Jangan ya. Udah pokoknya udah niatin aja karena Allah. Mungkin Pak Ustadznya sih ngurusin 65 jamaah. Sibuk ngurusin diri kita sendiri. Makanya di akhirat itu yang ditanyain apa, Bu? Urusan kita apa urusan orang lain? Urusan kita. Makanya kita ngapain ngurusin urusan orang lain ya? Ingat ya, urusan kita. Jidal, berdebat, berbantah-bantahan yang memancing emosi. Nah, ini sering terjadi ketika berangkat bersama pasangan. Kalau orang Betawi, "Bapak lo cepetan apa? Lama banget udah kayak di Indonesia." Oh, jadi bahasa Betawi ya keluar dah saya. Begitu ya, Bu ya? Lewat banget katanya. Orang di sana orang di sini gitu ya. Jadi nopeng rasanya. Ya, orang di sana orang di sini. Apa-apa susah karena nungguin lama dandannya. Bapak juga sama. Lo bisa sama katanya kalau dandan orang cukup sejam 2 jam boleh kayak gitu? Sama baik, kagak boleh ya, sama baik, nggak boleh. Pokoknya yang kira-kira udah pokoknya udah khairihi wa syarifah minallah, baik buruk itu semuanya ketentuan Allah, udah doa ya. Bismillah, syukuri itu istri kita, syukuri suami kita, emang udah begitu ya, emang udah begitu, mau diapain lagi? Lanjut. Hal-hal yang diperbolehkan saat ihram. Nah, ini ada foto muncul nih. Ini foto kita, orang kita mana orang ya? Ada lagi keluar tadi. Yang Haji Nasrullah, yang Haji Arul, ya. Satu, memakai cincin, jam tangan, headset, kacamata itu bolehkan, ya. Kemudian apa lagi? Sendal, payung, dompet, sabuk, ganti kain ihram, naik bis boleh ya. Nah ini gak usah dibahas ya, insya Allah boleh lah. Next. Nah nanti kita Bu tuh tadi naik mobil ya kan, kurang lebih berapa jam perjalanan. Nah kemudian nanti kita masuk ke Masjidil Haram, dan insya Allah nanti ketika kita masuk ke Masjidil Haram, insya Allah doa-doanya dibimbing. Yo, anggap aja nih kita rombongan, di belakang saya udah banyak nih jamaah nih. Bu, ini namanya Masjidil Haram, ya. Sebelum kita masuk masjid, Bapak Ibu, yuk kita doa bareng-bareng. Nanti begitu Bu bahasanya Bu. Iya. Ayo Bu, sama-sama nih Bu. Ini namanya Masjidil Haram nih Bu nih. Indah kagak Bu Masjidil Haram Bu? Seneng nggak sini Bu? Anggap aja saya lagi sono ini ceritanya ya. Iya, udah bayangin. Daripada benjol ya? Iya, daripada benjol diikutin ya. Ya, yuk kita doa ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam. Wahayna Rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, Engkau sumber keselamatan, dan darimu ya Allah datangnya keselamatan itu semua. Maka sambutlah kami wahai Tuhan dengan selamat sejahtera, dan masukkanlah kami ke dalam surga negerimu yang bahagia, maha pemberi berkat, dan maha tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat dan ampunan-Mu. Setiap habis sholat kan kita gitu ya. Nah, gitu kan? Artinya apa? Kita minta keselamatan sama Allah. Lanjut. Lanjut nih. Lanjut kita Bu. Kalau bahasa Betawi muncul tahu muncul tahu tiba-tiba itu udah di depan Ka'bah. Masya Allah, Ka'bah gitu kan? Gitu, Ka'bah ya. Ya, walaupun nanti ketika sampai di bis kita istirahat dulu, makan dulu, kurang lebih dikasih waktu 30 menit sampai 1 jam kita kumpul di lobi. Setelah di lobi nanti kita masuk di Masjidil Haram itu, kita bikin 3 barisan. Nanti kita praktek di sana ya. Nanti bikin 3 barisan. Nah, kemudian kita nanti berkumpul tuh biasanya sebelah kiri. Nah,
Bu, ini Ka'bah, Masya Allah Bu. Itu yang namanya kita lihat Ka'bah. Dia kata orang sering ke Ka'bah, dia kata orang sering umrah dan haji. Tetap aja Bu, yang namanya air mata itu udah pasti udah masih nangis. Kenapa? Karena Ka'bah itu begitu agung, makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian diberikan keagungan. Yuk Bapak Ibu, ini adalah Ka'bah, yuk garis-garis. Ya kan, Ibu sambungkan hatinya kepada Allah Ibu. Kita berdoa Ibu, yuk kita berdoa nih, anggap aja lagi ingat Ka'bah Ibu ya. Oh, Ka'bahnya tuh Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma zid hadza al-baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarafahu wa karumahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kehebatan. Tambahkanlah juga kemuliaan, kehormatan, keagungan dan kebaikan untuk orang-orang yang berhaji atau berumrah yang memuliakan dan menghormati Ka'bah. Apa artinya? Ya, artinya adalah Ka'bah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemuliaan, keagungan yang begitu tinggi. Sehingga manusia di seluruh dunia, miliaran manusia hadir di Ka'bah untuk tawaf berkeliling Ka'bah. Dan sehingga ketika orang yang menatapnya penuh dengan rasa cinta, rindu, sehingga air matanya dengan sendirinya menangis. Begitu mulianya Ka'bah. Nah, kemudian kita berdoa agar apa? Agar kemuliaan yang ada di Ka'bah ditularkan kepada kita yang melihat, sehingga kita yang punya usaha, ya, biar dikasih lancar. Kenapa? Kalau udah cinta, kan gitu ya. Kalau udah cinta, kalau udah cinta begitu jadinya ya. Jadi apa artinya? Ya, artinya adalah kita minta kelebihan dan juga apa keagungannya dari Ka'bah. Ya, semoga dengan kita melihat Ka'bah banyak orang yang berkunjung, kita punya usaha, ya, usaha kita banyak orang yang datang, banyak orang yang membeli. Kenapa? Karena begitu mulianya Ka'bah, begitu hormatnya Ka'bah. Next. Nah, sudah melihat Ka'bah, kemudian nanti kita tadi sudah ngambil niat ihram, itu wahram untuk biha umrah lillahi ta'ala, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Tawaf. Tawaf itu berniat dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Berniat nanti dimulai ada pemberitahuannya, ya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Anggaplah satu putaran ini 500 meter, ada nggak Ustaz? Kali ini Ustaz ya, 500 meter ada nggak ya sekali muter? Hah? 700 dikali 7 berarti berapa? 7 kali 7? 9, 5 kilo lah. Kalau di atas lebih kuat? Insya Allah ya, wajib kuat ya. Bismillah, atas izin. Di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Jangan sampai kita lagi tawaf, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Istri saya mana istri saya? Boleh kan gitu? Boleh, namanya istri gitu kan? Gitu ya. Kata suami saya, mana suami saya? Enggak boleh, kita berputar, tetap harus posisi gini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Nanti kebilangan nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina. Nah, jadi seperti itu ya, selalu berada di sebelah kiri, dimulai dan diakhiri sejajar dengan Hajar Aswad ya. Kemudian dilakukan dalam keadaan suci. Nah, ini kagak boleh batal, harus punya wudu ya. Nah, untuk wudunya juga nanti ya
kita di sini karena di sana bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita di Mekah, kita ngajamin, kita niatin pakai mazhabnya Imam Maliki atau Imam Hamba. Biar apa? Biar ketika kita sentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal. Lah repot kalau bentar-bentar sentuhan wudhu, tempat wudhunya jauh ya. Kalau orang Betawi keburu manten katanya. Ya. Apalagi ya, selanjutnya adalah bukan segera gerakan tubuh penuh kepasrahan total untuk menyerahkan diri. Jadi sederhananya tawaf itu hanya memutari Ka'bah. Tapi nanti doanya dipandu, ya. Bapak Ibu boleh berdoa sendiri-sendiri atau mengikuti mutawif yang membimbing, ya. Kalau ibu-ibu ada, nah ini tambahan ya, tambahan sekalian, mumpungin. Tawaf itu ada tawaf sunnah, ada tawaf wajib, ada dua. Tawaf wajib itu ketika kita niat ihram, namanya Kalau umrah kita kagak boleh megang Ka'bah, ya kan? Tetapi kita ada waktu luang, contoh maghrib, isya, johor, subuh, habis sholat kita niat tawaf keliling Ka'bah 7 putaran. Doanya udah terserah di dalam diri pribadi kita. Nah itu boleh megang Ka'bah karena kagak kesai, ya, kagak kagak ngambil seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian setelah kita tawaf 7 putaran, Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini nanti ada yang namanya kayak sangkar burung. Ini namanya Maqam Ibrahim. Apa, Bu? Apa itu Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim itu adalah jejak peninggalan telapak kaki Nabi Ibrahim dulu waktu ngebangun Ka'bah tuh. Kalau Ibu lihat begini ya. Tuh, itu ada telapak kakinya Nabi Ibrahim. Boleh kalau mau melihat, boleh ya. Cuman ketika tawaf atau habis sholat ya. Jadi bukan makam tapi Maqam Ibrahim. Kemudian ketika kita sudah tawaf, nah kemudian kita sholat di Maqam Ibrahim, min maqami Ibrahim musalla, dan lakukanlah sholat 2 rakaat di Maqam Nabi Ibrahim. Ini tempat mustajabah doa. Jadi kita ngedoa di sini insyaallah Allah kabul doa kita di sini ya. Insyaallah. Yang pertama, rakaat pertama adalah membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, kemudian membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sudah sendiri-sendiri. Nah setelah sholat 2 rakaat nanti untuk doanya akan dibimbing sama Bapak Ibu cukup mengaminkan. Kalau seandainya nanti udah boleh berdoa sendiri juga boleh. Next. Nah nanti setelah tawaf kita minum jam-jam. Wah, untuk minum jam-jam ini kita sunnahnya berdiri. Habis tawaf tuh pada berdiri, Bu. Ya, berdiri. Nah kemudian setelah berdiri kita ngadep Ka'bah. Yuk kita baca doa jam-jam bareng-bareng, Bu. Anggap aja lagi minum nih. Ya kalau mau haus boleh minum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan wasi'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit dengan rahmat-Nya ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Minum ya Bu, nanti gini bismillahirrahmanirrahim sambil ingat Ka'bah nih Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa syai'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum minum kita baca selawat kepada baginda Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Ghafur ya Allah ya Ghafur ya Maha Pengampun ya Allah yang dosa hamba ya Allah. Ya Allah jadikan anak-anak keturunan hamba anak-anak yang saleh ya Allah. Banyakkan milik rezeki hamba ya Allah. Apabila rezeki hamba ada di langit ya Allah, panjir ya Allah.
berikan ya Allah. Ya Allah, apabila rezeki kami ada di bumi ya Allah, bahrij ya Allah, makbulkan ya Allah. Ya Allah, apabila rezeki kami haram ya Allah, fatahhiru ya Allah, maka sucikan ya Allah. Ya Allah, apabila rezeki kami, ya pokoknya kita berdoa di situ kan. Kemudian kita berdoa, kemudian kita minta apa nih? Contoh, kita pengen ilmu yang manfaat. Yang punya usaha warung pengen warungnya rame, yang dagang biar dagangnya lancar. Udah bismillahirrahmanirrahim. Nih, jadi jangan langsung belum gitu ya. Disambungkan dulu hatinya sama Allah, bermunajat sama Allah. Allah ya Allah, anak saya pada bandel banget ini, sudah mau diatur ya Allah. Itu dia. Ada kan yang gitu? Enggak. Alhamdulillah kalau enggak mah ya. Gitu ya. Minta sama Allah, lanjut. Nah, minum jam-jam udah. Nah, kemudian nanti kita sa'i itu dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali, sama ini kurang lebihnya 3,5 km. Disunahkan lari-lari kecil ketika kita di pilar hijau ya. Kemudian di sini ditanya abdau bima bada Allah inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Jadi 7 kali putaran. Next. Back dulu, back. Ya. Sa'i. Nah, sa'i itu dalilnya inna Safa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiarnya Allah. Bima bada Allah. Udah tahu ceritanya Safa dan Marwah? Udah tahu belum? Hah? Udah tahu belum? Belum. Nah, biar dikasih tahu biar refresh ya, penyegar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Safa dan Marwah adalah perjalanan sebuah ketakwaan seorang hamba yang disebut dengan Sayyidina Siti Hajar, yaitu ibunda dari Nabi Ismail alaihi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya pengen banget punya anak, tapi kagak dikasih anak sama Allah. Sampai akhirnya ya beliau menikah lagi ya dengan si Hajar Aswad. Begitu melahirkan daripada anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, itu disuruh diasingkan di gunung, kagak ada makanan, kagak ada minuman. Pada waktu itu tandus, nggak ada apa-apa. Tapi karena itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala melalui keyakinan kepada Allah, akhirnya itu ya Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam ditinggal sambil mencari bantuan lari dari Bukit Safa dan Marwah, Makanya di situ abda'u bima badallah. Allah menciptakan permulaan manusia dari sini. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita nyari dunia, Bapak Ibu ya, kita nyari dunia pagi, siang, sore, bahasa Betawinya sungsang sumbel, apa sih mau dikejar? Kalau Allah belum ridho kan kagak bakal, betul nggak? Nah, keriduan Allah ada di mana? Ya keriduan Allah yaitu dengan kita bersyukur dan menjalankan perintah Allah. Insya Allah tambah. Biar kata kita mohon maaf kerja keras kayak apa juga Bu, kalau kita ninggalin ya daripada perintahnya Allah, nggak bersyukur sama Allah, kagak bakal jadi berkah. Makanya bismillah, yuk nggak apa-apa, silahkan berjuang bekerja keras, tapi jangan lupakan Allah, karena Allah yang ngasihi. Nah disitulah nanti yang akan ya sebab nunjuk daripada keluar daripada zam-zam ya. Next. Nah kemudian setelah itu 7 putaran nanti dipandu juga ya. Kemudian tahalul telah dihalalkannya seorang haji dan umroh melaksanakan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Halal dengan cara mencukur habis rambut atau rambut minimal 3 helai ya perempuan, dan umroh selesai. Alhamdulillah. Next ada lagi? Alhamdulillah. Nah ya, lanjut. Nah, jadi untuk manasik umroh itu aja ya Bu ya. Jadi cukup ya. Ada yang mau bertanya boleh?
Karena habis ini kita akan tentang persiapan perjalanan, kemudian nanti kita sholat asar jam 3 ya? Jam 3. Jam berapa? Jam 3.15 kita sholat, habis sholat kita isoma, kemudian kita nanti praktek di sana ya. Prakteknya di sebelah kanan. Nanti laki-laki bawa ihram pakai ihram. Nah ini kita baca doa-doa. Nanti bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gitu dah ya. Ya, semua kita baca doa. Berarti harus siap-siap ini. Bawa apa namanya Bu? Bawa fisiknya Bu ya. Ini bawa fisiknya. Ya, ada pertanyaan Bu tentang masalah umroh dan boleh? Tadi kan setelah tawaf kita sholat belakang makom. Tapi tadi belum dijelasin niatnya. Niatnya kita sholat tawaf sunnah. Oh, sholat tawaf sudah. Iya betul. Niat sholat tawaf. Ya. Udah pokoknya kalau kagak bisa bahasan ya Allah saya niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Niat sholat sunnah tawaf karena kita habis tawaf. Nanti ada setelah itu kita baca doa tawaf ya. Jadi kita tawaf 7 putaran, kemudian niat sholat sunnah tawaf, kemudian kita baca doa tawaf ya. Ada lagi? Betul. Oke guys, ini session tanya jawab. Habis ini kita sholat, makan, lalu kita praktek manasik haji atau umrah ya guys. Sampai di sini. Iya, penjelasannya setelah